Shalom warga kerajaan, kita kembali lagi di dalam program Kingdom Insight, His Gift for You. Saya yakin Anda hari ini selalu mendapat karunia yang terbaik dari Sang Raja kita. Dan kita akan sambut Koden pada Shalom. hari ini. Shalom Koden. Luar biasa ya. Luar biasa. Haleluya. Tak terasa. Puji Tuhan. Tapi saya yakin bahwa perbincangan kita yang singkat ini pasti akan memberikan insight. Iya. Gitu Koden ya. Ya, itulah yang jadi doa kita, yaitu setiap perbincangan ini boleh karena yang kita perbincangkan ini hal-hal yang sifatnya very practical kan. Betul, ya, dan betul. memang Ya. jadi kebutuhan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Ya. Dan kita berdoa ini perbincangan ini mungkin juga nanti bisa Jadikan buku dalam bentuk ya. yang Sudah saya pikirkan Koden. puji Tuhan. Dan saya berdoa itu dilaksanakan. Amin. Jadi hari ini kita ngomong apa nih? Ya. Nah, hari ini nih kita akan ngomong tentang kebiasaan menghakimi. Kebiasaan menghakimi. Kan kita kadang-kadang sering Ada ya orang yang punya kebiasaan wah, menghakimi. Saya rasa banyak Koden ya. Bahasa Perancisnya bencekno. Wah ini pasti gara-gara kamu, gara-gara si A, Kalau gara-gara si enggak B. kamu, Iya, itu ya. gitu ya. Kalau bukan karena, Itu hal-hal yang simpel tapi sebetulnya muncul dari kebiasaan padahal untuk masalahnya dia. menghakimi. Oke. Ya. Nah, Yesus pernah mengajar ya, tentang kebiasaan menghakimi ini ya di dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya akan baca Koden ya. Ya, silakan. Matius pasal 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Oke. Amin. Saya kalau membaca ayat ini, kelihatannya intonasinya atau nadanya cukup keras Koden ya. Sangat Artinya keras. sangat tegas begitu ya. Iya, betul. Yesus mengajar tentang ini sangat tegas. Terlihat dari kata-katanya, kalimat-kalimatnya. Nah, kalau kita bicara tentang menghakimi, sebetulnya menurut Koden, apa sih sebetulnya yang kita maksud dengan menghakimi itu? Ya, intinya gini, nomor satu orang bisa punya sikap menghakimi karena dia merasa dirinya lebih baik dari yang dihakimi. Karena ketika kemudian dia menyadari bahwa dia juga enggak kebagusan gitu istilahnya. Dia juga enggak lebih baik, enggak lebih sempurna, ya kan? Enggak lebih benar, enggak lebih kudus dari orang lain. Saya yakin pasti dia akan tidak dengan mudah ya, tidak dengan gampang menudingkan jarinya dan menghakimi saudaranya. Jadi menghakimi ya tentu saja ketika misalkan si hakim ini gitu ya dalam tanda kutip si hakim ini melihat kejelekan, ketidakpantasan, kebobrokan, keburukan, kesalahan-kesalahan atau hal yang sejenis itu pada diri orang lain yang dihakiminya. Sehingga kemudian dengan lebih atau dengan sangat mudah dia menunjukkan jarinya, menudingkan jarinya kepada yang bersangkutan, kepada orang tersebut. Dan kemudian tentu saja sikap menghakimi itu kemudian dilontarkan gitu kepada mereka. Itu. Jadi kalau begitu saya simpulkan bahwa kebiasaan menghakimi itu adalah kebiasaan yang selalu melihat keburukan orang lain. Gitu, selalu. Ya. Kejelekan orang lain, kelemahan orang lain, kekotoran orang lain. Betul. Karena begitu dia sadar bahwa dia juga enggak lebih baik. Kalaupun mungkin dia masih menghakimi. Mungkin nada bicaranya sudah beda. Ya, oh kamu salah, makanya lah gara-gara kamu gini. Ya saya ngerti ya kita semua ini bisa salah. Tapi kamu itu
agak sedikit sadar dia bahwa dia juga nggak lebih baik. Tapi kalau dia merasa dia begitu sangat baik, wah ya dihabisin gitu. Maksudnya waduh mungkin ngomongnya sampai ke hal-hal yang inappropriate tidak seharusnya itu diucapkan begitu. Nah, saya ingin tahu Kuden, apakah misalkan ketika kita membandingkan satu orang dengan orang lainnya, apakah itu termasuk menghakimi juga? Nah, gini, itu kasuistik sekali ya. Kenapa saya bilang kasuistik? Karena kita membandingkan satu orang dengan orang itu dalam konteks apa dulu? Gitu. Atau motivasinya apa? Atau kita mau ketika kita membandingkan itu tujuannya apa? Itu yang mungkin harus dijawab ya. Kalau kemudian kita membandingkan itu untuk menjelek-jelekkan seseorang atau menjatuhkan seseorang. Atau menjatuhkan. Contoh ya sekarang kita aja kan ngajari orang tua misalkan. Jangan pernah membandingkan anakmu ya. Gitu. Jadi misalkan seorang ibu yang berkata, kamu nih nggak sepinter kakakmu. Atau kamu nggak serajin adikmu. Oh kakakmu atau adikmu lebih rohani dari kamu atau itu dianggap tidak bijaksana atau kurang bijaksana juga. Ya, kenapa? Karena kalau memang dia bersalah dan dia harus ditegur, ya kita tegur dengan cara yang baik, dengan menunjukkan kepada dia kesalahannya apa, bukan untuk menekan dia, tapi kemudian untuk memberikan solusi. Supposed to be kamu kayak apa gitu. Seharusnya kamu kayak gini loh. Dan tidak perlu kemudian wah kakakmu loh. Ya kan karena itu persoalannya dia. Gitu. Dan ya buruknya ketika kita coba membanding-bandingkan yang ada di posisi menguntungkan bisa jadi sombong. Atau bisa jadi merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Sementara yang kita tegur pun tidak kesenangan. Gitu. Yang kita tegur pun loh oke lah saya salah tapi kenapa mesti banding-bandingin. Ya kan. Tapi kalau membandingkan itu dalam konteks misalkan mendorong dia untuk dia jadi lebih baik. Waduh kamu bagus loh. Kamu sudah kayak begini. Tapi coba ya kita belajar dari misalkan seperti dalam pengembalaan misalkan. Saya sering kali ngomong sama staff saya. Coba kamu cek gereja sebelah. Coba kamu lihat kita bisa belajar apa dari situ. Yang kalian lakukan udah bagus. Tapi itu ada hal-hal atau ada beberapa hal yang kita perlu rendah hati kan. Untuk kita belajar. Untuk kita melihat bahwa itu kreatif loh yang dia lakukan. Kita nggak pernah terpikirkan. Ayo kita belajar. Nah, itu beda. Ya kan konteksnya beda kira-kira. Nah dalam hal ini bagaimana pandangan Yesus tentang kebiasaan menghakimi ini dan tentang budaya ini? Jelas kalau dari ayat yang tadi kita baca itu kan sang raja itu ya Yesus sendiri yang ngomong ya. Sampai dia ngomongnya keras sekali ya. Selumbar di mata saudaramu kamu lihat, balok di matamu sendiri. Itu kalau orang Surabaya bilang kebuacot nemen gitu ya. Artinya ketika dia melontarkan penghakiman itu seharusnya yang lebih pantas dihakimi itu dia. Karena yang dirinya itu dia melihat buruknya orang. Tapi dia nggak bisa ngelihat keburukannya dia sendiri yang lebih buruk dari keburukan orang lain tersebut. Gitu. Jadi kalau kita melihat apa yang dia ajarkan kepada kita, nomor satu, sebelum kita menghakimi, coba kamu hakimi diri kamu sendiri. Gitu. Coba kamu nilai diri kamu sendiri. Coba kamu cek dirimu sendiri itu seperti apa. Kamu lebih baik dari dia. Atau kamu lebih hebat memang dari atau jangan-jangan dia lebih baik sebetulnya dari kamu. Gitu loh. Nah tapi saya menemukan fenomena ya Roy. Gimana Kuden? Dalam dunia ini, dalam orang berumur. Kadang-kadang atau bukan kadang-kadang ya. Sering kali orang itu menghakimi orang lain. Itu untuk membuat dirinya jadi lebih baik. Untuk posisi saya bisa lebih tinggi dari kamu. Adalah yang saya lakukan, ini yang buruk, contoh buruk. Saya merendahkan kamu. Karena ketika saya merendahkan kamu, ketika saya menghakimi kamu, saya kelihatan lebih wow. Gitu. Ketika saya put you down, ya kan, saya membuat diri saya going up kan, gitu. Nah, saya yakin Yesus sedang menyatakan itu kepada kita. Oke lah kalau orang ada salah, ya dia memang salah. Dan yang benar kayak apa? Jadi kerajaan sorga, budaya kerajaan sorga, itu tidak kemudian juga menyingkirkan atau mengabaikan atau tidak atau anti keadilan tidak. Ya memang dia bersalah, ya dia bersalah. Gitu.
akan ada konsekuensinya. Akan ada konsekuensi, tapi fokusnya tidak kemudian pada membesar-besarkan kesalahan itu. Tapi justru pada solusinya. Pada solusi, bagaimana dia bisa jadi lebih baik berikutnya nanti atau ke depannya. Dan yang lebih penting Yesus mengajarkan kepada kita berarti supaya kita ini harus lebih mawas diri, sadar diri, dan tidak lagi bingung dengan keadaan orang lain, sibuk dengan keadaan orang lain. Betul, dan orang yang dia lebih banyak fokus ya sebelum dia mengambil sebuah kesimpulan atau keputusan. Dengan merenungkan apa yang terjadi pada dirinya atau apa yang sedang dialami, pasti dia lebih bijak, gitu. Pasti dia lebih bijak. Tapi kemudian ketika dia hanya ngeliatin orang aja, nyari salahnya si A, nyari salahnya si B, nyari salahnya. Contoh misalkan ketika kita ada dalam sebuah kepanitiaan mengerjakan sebuah proyek, and then kemudian proyek itu tidak berhasil seperti yang kita harapkan. Instead of sebetulnya kita itu bingung nyari kesalahan ini gara-gara siapa. Tapi coba masing-masing ngecek gitu. Bener nggak yang saya sudah lakukan ini? Oh semua sudah melakukan yang benar. Kenapa kok ada? Oh mungkin karena kondisi atau keadaan yang tidak terkendali lah istilahnya gitu uncontrollable ya. Ya uncontrollable. Yang kemudian ya gimana ya, hujan bisa turun, banjir bisa datang, listrik bisa mati, listrik bisa mati. Lalu ada banyak hal yang di luar kendali kita. Ya sudah, ya kan. Tapi kemudian ketika kita ngecek tanggung jawab kita, I do my best gitu. Dan memang ada beberapa ternyata kelalaian. Ada aja lah orang-orang yang mungkin menggampangkan atau take it easy dengan sesuatu yang supposed to be serius dia kerjakan, dan kemudian itu membawa atau membuat apa yang seharusnya jadi baik itu kemudian jadi negatif atau jadi kurang, ya kan. Tapi nggak kemudian kita seharusnya juga reaktif kan, gitu untuk hal itu. Gitu. Nah tipsnya apa Goden secara sederhana kalau bagaimana supaya kita ini nggak terjebak di dalam dosa menghakimi atau terjebak di dalam kebiasaan menghakimi? Ini apa sebetulnya yang harus kita lakukan? Iya, sebetulnya tadi berulang-ulang juga kita sudah singgung di depannya bahwa nomor satu, kita ini manusia yang belum sempurna, ya kan? Kita manusia belum. Artinya apa? Kita memang berpotensi untuk bisa melakukan kesalahan. Yang kedua, ketika kita menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang sudah sempurna, berarti bisa saja terjadi hal-hal yang tidak kita ingini atau tidak kita harapkan. Nah, dengan demikian, ketika kemudian kita punya pola pikir yang seperti itu dan kita bisa mawas diri, tidak mudah untuk kita punya sikap yang gampang cari-cari kesalahan. Atau yang lebih buruk lagi, dia yang salah, tapi kemudian dia nyalain orang lain. Oh ya saya memang salah. Yang seringkali yang paling buruk adalah ketika, loh Bapak kok sampai, kalau Bapak tadi datangnya nggak telat misalkan, semuanya bisa on time, berlangsung dengan baik, kita juga nggak keburu-buru. Loh, saya mau tidak telat, tapi Grabnya terlambat misalkan. Saya mau. Jadi kadang-kadang gini loh, ketika kemudian sikap menghakimi itu dilontarkan, itu membuat suasana itu jadi nggak bagus. Akhirnya kita nggak fokus pada solusi itu. Nah kembali lagi, ketika kemudian kita telat memang, kita maaf saya terlambat. Kok bisa Pak terlambat? Ya memang saya juga salah ya. Kenapa? Karena harusnya saya bisa spare waktu mungkin pagian. Sehingga kalaupun Grabnya telat misalkan. Kalau zaman dulu pakai Grab, sekarang sudah banyak yang nggak berani ya. Gitu. Atau misalkan tiba-tiba karena banjir, rute yang seharusnya bisa cepat diputar-putar jadi telat. Tapi kalau itu bisa diatur di depan dengan baik. Itu kan juga bisa diatasi dan kemudian kita tidak melakukan kesalahan itu. Nah kita bisa mawas diri untuk tidak gampang menyalahkan kondisi, menyalahkan keadaan. Ya kan, pernah satu kali misalkan kita agak telat, belum telat, agak telat datang ke tempat ibadah, lalu
karena anak saya itu kan main musik dan dia bertugas dan dia harus datang lebih pagi dan awal, dia karena itu dia rada terlambat. Enggak terlambat sama sekali, enggak, tapi dia orangnya memang strict ya. Dia bilang aku telat loh ini. Terus saya nyaut, gak apa-apa lah kok. Kan kita nih lo pelayanan sejauh timur dari barat. Ya memang aku tahu katanya, tapi seharusnya kita kan bisa pagian. Itu betul. Ya, dan saya enggak kemudian marah dan bilang ya betul juga. Ya next kita perbaiki. Artinya saya juga enggak mau melemparkan itu karena rumah saya jauh, karena trafficnya kemudian ngejam, karena ya memang salah gitu, selesai. Tidak perlu menuding siapapun atau menuding apapun. Nah kalau pola pikir yang seperti itu kita bawa terus dan kita jadikan habit, kita enggak gampang menghakimi orang lain. Lagi pula tadi Alkitab bilang apa? Sebagaimana kamu menghakimi orang, penghakiman itu juga akan kepada kita. Iya. Jadi ketika kita kemudian tidak mudah untuk menghakimi orang, kita ingat itu. Sehingga kita bisa berkemurahan. Dan itu mencegah kita untuk kita tidak gampang atau tidak mudah menudingkan jari kita pada orang yang bersalah. Dan yang terakhir Koden, ini secara singkat aja. Saya ingin berpikir terbalik begitu ya. Sekarang ini saya ingin berpikir dari posisi korban penghakiman. Ada korban penghakiman. Apa yang harus dilakukan si korban ini ketika dia dihakimi? Ketika dia dihakimi, disalahkan dan seterusnya. Bisa jadi apa kira-kira? Kalau kita lihat teladannya Tuhan Yesus itu yang paling simpel itu ya, dia diam. Ya, karena ketika kita dihakimi habis-habisan dituding, karena kan gini loh, orang menghakimi itu memang dia pengen lihat kita itu istilahnya ngomong ya memang saya salah gitu. Dan dalam banyak kasus kita juga melihat ketika yang bersangkutan bilang, iya saya memang salah, maafkan saya. Sudah selesai. Gitu. Ia mau dihakimi cara apapun, dia dikorbankan cara itu juga sudah tidak bisa merubah keadaan. Ya kan? Jadi dari sisi yang terhakimi, terzolimi, ya sadarlah memang kamu salah. Ya kan? Memang salah. Sekalipun kemudian kalau dia dihakimi berlebih-lebihan itu juga nggak benar. Tapi ya sudah gitu. Artinya terimalah itu dengan kerendahan hati dan kembalikan itu biar Tuhan aja yang jadi pembelamu. Gitu. Ya, ketika misalkan saya mengalami hal-hal yang seperti itu. Saya pernah mengalami. Maka saya bilang, saya bisa loh membela diri. Tapi saya pikir kalau saya membela diri itu akan membuat saya jadi lebih jelek. Lebih baik saya diem, saya perbaiki, ya kan? Saya tidak mengulangi lagi kalau itu kesalahan itu. Lalu kemudian saya tunjukkan bahwa yang dia tudingkan ke saya itu nggak benar. Gitu. Dan to be surprised, ya favor Tuhan turun. Karena Tuhan juga mau lihat sikap kita kan. Gitu. Lalu kemudian apa? Ketika kita lebih fokus kepada mengerjakan yang seharusnya kita kerjakan, kita memberikan buah yang baik. Dan ada orang-orang lain kok yang melihat itu. Yang kemudian mengatakan, enggak kayak gitu. Berarti itu tudinganmu, itu tuduhanmu. Nah, siapa yang bela kita? Bukan diri kita sendiri. Justru orang lain. Justru orang lain. Gitu. Jadi kalau begitu korban penghakiman ini saya rasa tidak perlu terintimidasi. Jangan biarkan kemudian juga lalu kemudian minder, lalu down dan seterusnya. Jangan biarkan juga keadaan itu kemudian menekan. Ya kan? Dan tidak membuat kita jadi lebih baik. Lebih baik perbaiki diri aja. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, bisa nggak Koden berdoa untuk kita semuanya, baik korban penghakiman. Karena the accuser of the brethren, penuduh saudara-saudara itu iblis sendiri. Ya, Bapak, terima kasih untuk kebenaran yang kau bukakan buat kami. Pertama-tama kami minta kasih karunia Tuhan agar kami boleh rendah hati di dalam kehidupan kami, dalam pengiringan kami akan Engkau. Setiap tuduhan bisa datang, tapi tolong kami supaya kami boleh bersikap dengan benar, bersikap dengan baik, dan Tuhan memberikan tempat dan ruang untuk pembelaan yang daripada Engkau. Tetapi juga karuniakan kepada kami hati yang rela untuk dibentuk, sehingga kami boleh memperbaiki semua kesalahan yang ada dan mengerjakan yang terbaik bagi kemuliaan kerajaan-Mu. Damai sejahtera-Mu, anugerah kemurahan, favor yang daripada Engkau yang memampukan kami semua
Dan tolong juga kami untuk tidak mudah menghakimi siapapun, agar kami boleh hidup bijaksana, melihat dengan benar, melihat dengan baik, dan fokus kepada solusi daripada masalah. Amin. Kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu, menteraikan dalam hati batin pikiran kami, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you Kuden untuk Sama-sama. waktunya yang sangat berharga ini, singkat, padat, tapi Tuhan. pasti menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara semua, jangan lupa ya bahwa kita perlu menjadi rendah hati dengan melihat diri kita sendiri. Karena itu, saya berdoa supaya kita bukan menjadi hakim-hakim dan kita juga jangan menjadi korban penghakiman. Tapi mari kita merendahkan hati kita, membuka hati kita untuk kita selalu belajar sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Dan jangan lupa saksikan episode berikutnya Kingdom Insight, His Gift for You.